Cek 1 2. Ya pemirsa, saat ini kita tengah menantikan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan terkait perkembangan kasus penganiayaan anak pejabat pajak yang viral dan menuai sorotan, di mana sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yakni pelaku penganiayaan, dan Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan penyidikan lanjutan dari kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh Mario Dandi yang merupakan anak pejabat pajak. Kita akan menunggu nanti apa informasi terbaru yang akan disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan yang tampaknya sudah akan segera dimulai konferensi persnya di hadapan rekan-rekan media. Sudah? Kita mulai rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kami izin melakukan press release update perkembangan penyidikan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi tanggal 20 Februari 2023. Pada kesempatan yang baik ini, kami didampingi oleh beliau-beliau dari berbagai instansi. Yang pertama adalah Ibu PLT Asdep Pelayanan AMPK atau Anak Memerlukan Perlindungan Khusus dari Kantor Kementerian PPA. Terima kasih Ibu Atwirlani, mohon maaf sudah berkenan hadir. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga didampingi oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Diah Puspitarini. Terima kasih Ibu, mohon izin. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami didampingi oleh Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendali Penduduk atau PPAPP Jakarta Selatan, Bapak Fatur Rohim. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Rekan-rekan sekalian, beberapa waktu yang lalu kami sudah menjelaskan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Saat itu kami telah menetapkan tersangka saudara MDS 20 tahun. Kemudian tadi malam berdasarkan pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, kemudian alat bukti, kemudian kami lakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi secara intensif dan berkesinambungan, dan semuanya harus berlandaskan pada SOP yang berlaku dalam proses penyidikan tindak pidana.
maka kami mendapatkan sebuah fakta baru yang akhirnya mengarah pada saudara S alias SLR PL usia 19 tahun, warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, yang merupakan teman dari tersangka MDS atau tersangka sebelumnya, yang akhirnya kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kronologis yang dialami oleh tersangka SLR PL alias S ini adalah di awal atau sekitar bulan Januari tahun 2023, tersangka MDS mendapat informasi dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Setelah anak AG dikonfirmasi oleh tersangka MDS, akhirnya di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S, kami persingkat menjadi S saja ya, tersangka S. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi. Kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu pukulin aja, itu parah Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, Den, ntar gua ngapain? Kemudian tersangka MDS menjawab, ntar lu videoin aja. Kemudian tersangka S bertanya, ya sudah, mana HP lu? Kemudian tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di rumah temannya anak korban, saudara D, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, perannya apa? Tersangka MDS bilang, lu videoin aja, nih pakai HP gua. Kemudian tersangka MDS menyuruh anak korban, saudara D, itu push up 50 kali. Karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali, korban disuruh sikap tobat oleh tersangka MDS. Anak korban menyampaikan tidak bisa, akhirnya tersangka MDS meminta tersangka S untuk mencontohkan sikap tobat. Kemudian anak korban
D ini juga tidak bisa, sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban untuk mengambil posisi push up sambil tersangka S melakukan perekaman video dengan menggunakan HP milik tersangka MDS. Kemudian terjadi berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan di depan TKP, kemudian berdasarkan analisis handphone milik tersangka MDS, kami putar video. Ya, demikian tadi konferensi pers dari Kapolres Metro Jakarta Selatan terkait dengan perkembangan kasus penganiayaan anak oleh anak pejabat pajak. Dan konferensi tadi juga sekaligus menutup iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam. Kekerasan terhadap anak korban D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali, kemudian menginjak kepala anak korban beberapa kali, dan juga menendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika anak korban berada pada posisi push up. Saat itu tersangka S melakukan perekaman dengan menu video di handphone tersangka MDS. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, setelah itu ada orang tua temannya anak korban yang menolong korban dan akhirnya menghubungi satpam menghubungi